Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Sebelum masuk ke materi bentuk akar, langkah pertama kita harus mengenal dulu dua jenis bilangan yang sering kita dengar. Pertama, ada yang dinamakan bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Ini untuk bilangan rasional ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang dinamakan bilangan irasional. Bilangan irasional itu merupakan kebalikan dari bilangan rasional, di mana bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan pengertiannya, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti 1/2, 2/3, dan lain sebagainya. Sedangkan bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, sehingga bilangan itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Maka bentuk dari bilangan irasional contohnya adalah akar 2, akar 5, nilai fi, kemudian akar 3, dan seterusnya ya. Masih banyak contoh untuk bilangan irasional. Nah, jika kita hitung dengan menggunakan kalkulator, maka nilai-nilai dari akar 2, akar 5, nilai fi, akar 3 ini jika dihitung merupakan desimal yang tak terhenti, yang tak berhenti. Jadi jika kita menghitung nilai dari bilangan irasional dengan menggunakan kalkulator, secanggih apapun itu kalkulator, maka nilainya tidak akan berhenti, terus saja bilangan desimal itu, dan kita tidak tahu sampai mana akhir dari nilai bilangan irasional tersebut. Misalkan di sini kita menghitung nilai dari akar 2 dengan menggunakan kalkulator. Saya sudah menghitungnya dan hasilnya adalah 1,414213562 dan masih banyak lagi angkanya, entah sampai mana ya, tidak ada hentinya. Nah, maka bentuk ini dinamakan bentuk irasional karena jika kita menghitungnya menghasilkan sebuah bilangan desimal yang tak terhenti ya. Maka berdasarkan uraian dari kedua jenis bilangan di sini, kita dapat nyatakan bahwa bentuk akar 2, akar 5, dan akar 3 itu merupakan bentuk akar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Nah, sehingga jika kita mempunyai di sini akar 2 dan akar 4, maka akar 2 ini merupakan bentuk akar karena merupakan bilangan irasional.
Sedangkan akar 4 meskipun berada di dalam akar 4 ini bukan bentuk akar, karena akar 4 dapat menghasilkan bilangan rasional. Karena jika kita rubah, akar 4 ini merupakan hasil dari bilangan rasional yang dipangkatkan 2, yaitu 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sehingga akar 4 itu memiliki nilai adalah 2, dan 2 merupakan bilangan rasional. Sehingga jika kita menemukan akar 4 dan akar 2, maka yang termasuk ke dalam bentuk akar adalah akar 2-nya. Sedangkan akar 4 bukan bentuk akar karena menghasilkan bilangan rasional. Nah, kemudian bentuk akar di sini kita dapat sederhanakan. Bentuk akar dapat disederhanakan. Jadi jika kita menemukan bentuk akar dengan angka yang besar di dalamnya, kita bisa sederhanakan menjadi perkalian dua buah bilangan dengan aturan jika ada A pangkat 2, itu nilainya adalah A jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Jadi kita bisa sederhanakan ya jika menemukan bilangan besar di dalam akar. Contohnya di sini saya punya akar dari 75. Nah, langkah pertama untuk menyederhanakan akar dari 75 ini, kita cari faktor dari 75. 75 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 75. Kemudian hasil kali juga dari 3 dikali 25 dan merupakan hasil kali dari 5 dikali 15. Nah, dari ketiga pasang perkalian ini, untuk memenuhi aturan di atas, maka kita pilih angka yang salah satunya merupakan angka kuadrat, yaitu bilangan yang menghasilkan dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Merupakan di sini yang termasuk ke dalam bilangan bentuk pangkatnya adalah 3 dikali 25, karena 25 diperoleh dari hasil 5 dikali 5. Maka akar 75 ini kita sederhanakan menjadi perkalian dua buah bilangan, yaitu 3 dikali 25. Selanjutnya kita pecah akar 3 dikali akar 25. Dan akar 3 merupakan bilangan irasional, artinya itu merupakan bentuk akarnya dan tidak bisa kita rubah lagi. Kita tulis akar 3 dikali akar 25 merupakan sebuah bilangan yang bukan termasuk ke dalam bilangan irasional, artinya kita bisa rubah menjadi bilangan rasional, di mana 25 itu diperoleh dari hasil 5 dikali 5, maka akar 25 nilainya adalah 5. Dan di sini kita gunakan sifat dari perkalian, yaitu sifat komutatif. Artinya kita bisa merubah ya posisinya. Akar 3 dikali 5 nilainya sama dengan 5 akar 3. 5 akar 3 artinya ada operasinya, yaitu 5 dikali akar 3. Namun kita tidak usah tulis tanda kalinya, langsung saja 5 akar 3. Sehingga hasil sederhana atau bentuk sederhana dari akar 75 adalah 5 akar 3. Dan kita peroleh bentuk akarnya adalah akar 3, di mana akar 3 ini merupakan bilangan irasional. Setelah kita membahas bentuk akar, di mana bentuk akar merupakan bilangan yang bukan bilangan rasional, maka kita ketahui bahwa bentuk akar A dengan A bilangan bulat positif disebut akar kuadrat.
isyarat akar A adalah bilangan irasional ya. Jadi jika ada bentuk akar A dengan A-nya adalah bilangan bulat positif, itu dinamakan akar kuadrat. Nah, kemudian bentuk akar A ini dapat dirubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Artinya ada hubungan antara bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar dengan aturan jika ada A pangkat M, akar kuadrat dari M nilainya sama dengan A pangkat M per N. Jadi jika ada sebuah bilangan di dalam akar dan merupakan bilangan disebut akar kuadrat, itu bisa kita rubah menjadi bilangan dengan berpangkat pecahan. Contohnya, di sini saya punya akar 3. Akar 3 ini memiliki nilai M dan N, namun tidak terlihat. Jika ada akar 3, artinya di sini akar pangkat 2. Artinya bilangan 3 ini dikalikan sebanyak 2 kali ya. Bilangan apa yang dikalikan 2 kali hasilnya adalah 3. Artinya memiliki akar pangkat 2. Namun akar pangkat 2 biasanya tidak ditulis sehingga tampak kosong ya. Padahal itu punya akar pangkat 2. Dan 3 ini memiliki pangkat, yaitu pangkat 1. Namun pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Maka kita peroleh nilai A-nya adalah 3, kemudian nilai M sama dengan 1, di mana M itu adalah pangkat dari 3, dan nilai N adalah akar pangkatnya, yaitu akar pangkat 2. Sehingga kita bisa rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan dengan aturan A pangkat M per N, di mana A-nya adalah 3, pangkat M, M-nya adalah 1, per M-nya adalah 2. Sehingga akar 3 nilainya sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Kemudian sekarang sebaliknya, saya di sini punya contoh 5 pangkat 1 per 3. Kita peroleh nilai A adalah 5, nilai M adalah 1, dan nilai N adalah 3. Sehingga sekarang kita rubah 5 pangkat 1 per 3 ke dalam bentuk akar, di mana A-nya adalah 5, pangkat M, M-nya adalah 1, dan akar pangkat N, N di sini adalah 3. Namun pangkat 1 tidak usah ditulis, sehingga hasilnya adalah 5 akar pangkat 3. Dan inilah cara kita merubah bilangan bentuk akar ke dalam bilangan berpangkat pecahan dengan aturan seperti ini, di mana kita mengetahui ada hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Mungkin untuk pembelajaran bentuk akar dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Untuk saran dan komentar silahkan dicantumkan di kolom komentar. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.